Oke, teman-teman, kembali bersama dengan saya Eloy Zaluhu dalam TML Audiobook. Episode yang lalu kita sudah membahas bab yang pertama. Dan sekarang kita di bab yang kedua dengan judul religiusitas versus spiritualitas. Nah, teman-teman, kita berikan subjudulnya Siapa yang Butuh Tuhan. Saya pernah mendengar sebuah ceramah yang mengulas sedikit isi buku berjudul Who Needs God, karya Harold Kushner. Sesuai judulnya, buku ini adalah tentang siapa sebetulnya yang butuh Tuhan. Dalam buku fiksi yang tipis itu, teman-teman, Harold Kushner bercerita tentang sebuah desa kecil dengan penduduk sekitar 2.000 orang. Desa ini memiliki wilayah yang subur. Tanah pertaniannya sangat bagus, termasuk peternakan sapi. Nah, ini adalah cerita mengenai peternakan sapinya, teman-teman. Ada seorang pemuda yang setiap pagi ditugasi untuk memerah air susu sapi. Pada suatu hari ketika memerah susu sapi, ia merasa sapi-sapi itu susunya kurang dan ia bingung kenapa bisa begitu. Saya bisa dibunuh oleh majikan saya nih karena susu sapinya berkurang. Ada apa ini sebenarnya? Katanya dalam hati. Dengan ketakutan ia melaporkan hal itu kepada tuannya. Tuan, hari ini susu sapinya berkurang. Spontan majikannya marah sambil berkata, itu tanggung jawabmu. Besok tidak boleh kurang lagi. Kamu harus tahu apa penyebabnya. Sepanjang hari pemuda itu memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dengan sapi-sapinya. Ia merasa dirinya sudah cukup memberi makan sapi-sapi itu. Kandangnya juga bersih. Mustahil kalau sapi-sapi itu penyakitan. Semuanya tampak sehat. Akhirnya ia memutuskan mengintip kandang sapi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu ia sengaja tidak tidur. Kira-kira pukul 2 pagi, tiba-tiba ia melihat seorang bidadari cantik turun dari langit dengan membawa 2 ember. Ya, kemudian bidadari itu mulai memerah susu sapi sampai ember-embernya penuh, lalu ia naik lagi ke surga. Pemuda ini berkata dalam hatinya, oh, jadi wanita cantik ini yang mencuri susu sapiku. Malam berikutnya, kembali ia bersembunyi dan mengintip. Kira-kira pukul 2.30 pagi, bidadari itu kembali turun dari langit membawa ember yang sama. Ketika ia sedang memerah susu sapi, pemuda tersebut langsung menyergap dan menangkapnya. Pemuda itu berkata, aku tidak akan melepaskan kamu kecuali dengan satu syarat. Bidadari itu menangis sambil bertanya, apa syaratnya? Kamu harus mau jadi istriku. Aku tidak akan melepaskanmu kecuali kamu bersumpah mau menjadi istriku. Oke, aku mau jadi istrimu, tapi izinkan aku pulang dulu ke surga. Seminggu kemudian aku akan turun, kamu tunggu saja. Lalu ia kembali ke surga. Dan benar, seminggu kemudian bidadari itu benar-benar turun dari surga. Namun ia tidak membawa ember, melainkan sebuah kotak kecil. Setelah bertemu sang pemuda, bidadari itu berkata, dulu kamu minta aku bersumpah menjadi istrimu, dan sekarang aku menepatinya. Sekarang aku minta kamu berjanji, aku akan menjadi istrimu seumur hidup, tapi dengan satu syarat, kamu tidak boleh membuka kotak ini. Pemuda itu merasa syarat yang diajukan begitu mudah. Ia pun langsung menyetujui. Akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Kotak itu disimpannya di dalam lemari. Suatu hari pemuda itu pulang dari bekerja di area peternakan. Ia ingin istirahat siang. Sementara itu istrinya masih berada di ladang. Setibanya di rumah, tiba-tiba saja pemuda tersebut ingat kotak istrinya. Dulu istriku membawa kotak. Apa ya isinya? Tapi aku kan berjanji tidak boleh membukanya. Aku tidak akan membukanya. Tapi aku ingin tahu apa sih isi kotak itu. Hatinya penuh dengan pergumulan. Tak kuat menahan keingintahuannya, ia membuka lemari dan menimang-nimang kotak milik istrinya. Loh, kok enteng sekali?
Dia goyang-goyangkan kotak itu. Sepertinya kotak ini tidak ada isinya. Wah, aku dibohongin istriku. Lalu ia kembali memasukkan kotak itu ke dalam lemari. Tetapi pemuda itu masih penasaran. Ia ingin mengintip isi di dalamnya. Maka ia kembali mengambil kotak itu. Dengan hati-hati membuka sedikit ujungnya dan mengintipnya. Loh, kosong. Kotak ini betul-betul tidak ada isinya. Lalu ia kembali menutup kotak itu dan memasukkannya ke dalam lemari. Ia pun melanjutkan istirahat sore. Tidak lama kemudian istrinya pulang dari ladang. Ketika masuk rumah dan bertemu suaminya, wanita itu berkata, "Kamu pasti sudah membuka kotak itu." Suaminya kaget, lalu membela diri dengan berkata, "Loh, dari mana kamu tahu? Kotak itu kan kosong, tidak ada isinya." Istrinya kembali berkata, "Nah, itu artinya kamu sudah membuka kotak itu. Kamu sudah melanggar janjimu. Kamu ingat, dulu ketika aku pulang ke surga selama seminggu, Tuhan memasukkan semua kekayaan surga yang disediakan untukku ke dalam kotak ini dan kubawa ke bumi. Bagimu, kotak ini kosong, tidak ada apa-apanya." Dan suaminya menjawab, "Iya, kotak itu memang kosong. Bagi matamu, bagi perasaanmu, kotak ini kosong, tidak ada isinya." Timpal istrinya lagi. Teman-teman, kisah itu membuat saya paham bahwa tidak semua pembaca buku TML atau pendengar audiobook ini akan setuju dengan motivasi teosentris dan kepemimpinan. Karena apa yang dianggap bernilai oleh si A bisa dianggap murahan, bahkan kebodohan oleh si B. Segala sesuatu butuh proses. Demikian juga perjalanan saya dalam menerima, memahami, merumuskan, dan terus mengembangkan pembelajaran TML ini. Ketika menulis buku pertama saya berjudul Life Success Triangle pada tahun 2010, saya memperkenalkan diri sebagai motivator and business trainer. Sampai waktu itu saya belum secara tegas menyatakan diri sebagai motivator teosentris, walau pada bab 15 buku tersebut saya lebih banyak memaparkan konsep motivasi teosentris dibandingkan dengan motivasi antroposentris. Mengapa demikian? Teman-teman, karena waktu itu saya sudah mulai mengamati derasnya arus pengaruh sekularisme. Sebuah pandangan yang mengajarkan bahwa agama dan pemikiran religius harus dipisahkan dari berbagai aktivitas sosial dan politik. Pandangan ini beserta filsafat postmodernisme atau relativisme menyebar ke seluruh dunia dan semakin merasuki pikiran banyak orang. Walau konsep Theocentric Motivation and Leadership atau TML bukanlah tentang agama atau religiusitas, melainkan spiritualitas, namun terbesit dalam pikiran saya saat itu bahwa integrasi spiritualitas dengan motivasi belum bisa diterima oleh masyarakat umum, sehingga dibutuhkan waktu untuk mengedukasi secara perlahan. Kita lanjutkan di sesi berikutnya.